Aku akan berusaha mempertahankan diri, ujar Jakawaning tenang. Bila gagal, aku mati dan semua selesai. Tak ada yang perlu kusesali. Kesombongan, geram Ratna Puspa. Mengapa kau tidak meminta tolong kepadaku? Andai aku meminta pun, bila kau ngan menolong, apa gunanya? Dan bila kau memang berniat menolong, tanpa ku minta pun kau tetap akan melakukannya. Sudahlah, kau hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Terima kasih atas niat baikmu. Kau gadis yang elok dan berhati tulus sayang hidup di tengah orang-orang bengis. Pergilah, jangan sampai kakekmu melihatmu di sini. Ratna Puspa justru mengeluarkan sebungkus kecil dari balik ikat pinggangnya. Ini yang akan menyelamatkan nyawamu, katanya pelan. Gosokkan bubuk ini ke bagian tubuh yang terbuka, dan taburkan sisanya di sekelilingmu. Tak satu pun binatang berbisa akan berani mendekat, apalagi menggigitmu. Sebenarnya aku datang hanya untuk menyerahkan ini. Selamat tinggal, Jakawaning. Pemuda itu meraih tangan gadis itu dari balik jeruji dan menahan langkahnya. Tunggu, Ratna Puspa. Apalagi, mereka saling menggenggam tangan. Jakawaning terharu oleh pertolongan yang sama sekali tak pernah ia duga. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi bila kakekmu mengetahui perbuatanmu ini? Menolongmu, senyumnya tipis. Paling-paling aku dibunuh. Kau menganggapnya begitu ringan. Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untukku? Karena kau berbeda dari semua orang di Pulau Tengkorak. Aku menyukaimu, dan aku tidak ingin melihatmu mati. Selesai berkata demikian, Ratna Puspa melompat pergi dan menghilang di balik gelap lorong. Jakawaning kembali duduk bersila di tengah ruang tahanan, menenangkan napas dan batin. Tanpa pertolongan Ratna Puspa pun ia sebenarnya tidak gentar, tetapi kini ia benar-benar paham bahwa maut memang telah disiapkan baginya malam itu. Ia membuka bungkusan kecil itu. Bubuk berwarna kuning pucat tampak lembut, nyaris tak terlihat bila dioleskan ke kulit. Ia segera menggosokkan ke wajah, leher, tangan, dan kaki, lalu menaburkan sisanya ke sekeliling lantai. Tak lama kemudian, pendengarannya menangkap desis dan dengung dari kejauhan ular, kelabang, dan lebah hutan bergerak mendekat. Benar saja, dari bawah pintu merayap puluhan ular kecil, kelabang sebesar jari, dan kalajengking hitam mengilap. Dari jendela berhamburan lebah-lebah putih menyerbu masuk. Jakawaning segera menaburkan sisa bubuk itu ke udara. Seketika terjadi keajaiban, semua binatang berbisa itu saling bertabrakan, berbalik arah, lalu kabur tunggang langgang. Lebah-lebah pun beterbangan liar, menabrak dinding, jatuh mati, atau terbang keluar dalam keadaan sempoyongan. Dalam sekejap, ruang tahanan kembali sunyi. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Terdengar teriakan seorang perempuan mengguntur di luar, "Keparat kalian semua, manusia-manusia edan. Kalau gagal membinasakan kalian, jangan sebut aku Sekar Angin." Jakawaning terlonjak. Sekali hentakan, jeruji jendela hancur dan ia melompat keluar. Di luar, tampak Sekar Angin berdiri dengan kedua tangan di pinggang. Dua orang penjaga Pulau Tengkorak tergeletak meraung, sementara belasan lainnya mengurungnya dengan senjata terhunus. Adinda memang benar-benar nekat, gumam Jakawaning. "Hei, mundur kalian, jangan sentuh dia," teriaknya. "Justru kau yang mundur," bentak Sekar Angin tanpa menoleh. "Kembalilah ke kurunganmu." Namun saat itu juga, para penjaga menyerbu. Tubuh Sekar Angin melesat ke segala arah menghindari senjata, membalas dengan tendangan dan pukulan yang secepat kilat. Amarahnya meluap bukan kepada para penjaga, melainkan kepada Jakawaning. Tanpa disadari Jakawaning, sejak tadi Sekar Angin telah berada di tempat itu. Ia menyelinap dan mendengar seluruh percakapan antara kakangnya dan Ratna Puspa. Hatinya terbakar cemburu, meski ia sendiri tak memahami sebabnya. Dahulu, ketika ibunya dibuang dari Bukit Pelangi, Sekar Angin nekat berlayar sendiri menuju Pulau Tengkorak sebagai bentuk perlawanan terhadap ayahnya. Dalam perjalanannya, ia sempat tersesat dan hampir celaka oleh binatang berbisa. Beruntung, ia membawa mustika hijau, batu bertuah pemberian ayahnya. Mustika itu berasal dari dasar laut di sekitar Bukit Pelangi, benda langka yang sangat ditakuti oleh semua binatang berbisa dan mampu menyembuhkan luka akibat racun. Dengan mustika itulah Sekar Angin akhirnya bisa mendarat di Pulau Tengkorak tanpa gangguan makhluk berbisa sedikit pun. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.